Pada hari-hari berikutnya, semua orang berkultivasi di Aula Ramuan Dayan. Lu Ming sering pergi ke Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa untuk mencari Long Chen dan Roh Phoenix untuk mendapatkan informasi. Invasi ras asing mengguncang seluruh Gunung Yuan. Semua kekuatan besar Tanah Suci Bulan Kuno merasa waspada dan mulai mengumpulkan para ahli yang tersebar di seluruh tempat untuk menunggu. Seiring berjalannya waktu, berita tentang invasi ras asing terus berdatangan. Kota Kaisar Surgawi telah sepenuhnya diduduki. Para penguasa kota Kaisar Surgawi, klan Hang dan klan He, telah melarikan diri dari kota Kaisar Surgawi bersama seluruh klan mereka dan menghilang tanpa jejak. Banyak seniman bela diri telah tewas dalam pertempuran. Kota Kaisar Surgawi telah menderita kerugian besar. Setelah suku-suku asing menduduki kota Kaisar Surgawi, beberapa hari kemudian, suku-suku asing mulai mengirim pasukan mereka ke semua arah kota Kaisar Surgawi. Kemanapun mereka lewat, bahkan seekor ayam atau seekor anjing pun tidak akan tertinggal. Satu persatu, pasukan tingkat Kaisar diserang oleh ras asing. Dari penguasa bela diri hingga wanita dan anak-anak yang tidak menguasai bela diri, semuanya terbunuh. Envelop 1N. Kemanapun ia lewat, darah mengalir seperti sungai, dan ratusan juta mayat terkubur. Ekspresi semua orang berubah. Metode ras asing terlalu kejam. Ini hanyalah pembantaian. Di sekitar kota Kaisar Surgawi, semua pembangkit tenaga listrik peringkat Kaisar telah mundur dan mundur ke 8 tanah suci. Di antara 9 tanah suci Gunung Yuan, kota Kaisar Surgawi berada di tengah. Tanah suci lainnya mengelilingi kota Kaisar Surgawi. Selama periode waktu ini, banyak pasukan peringkat Kaisar telah memasuki tanah suci Bulan Kuno. Adapun orang luar, mereka telah mengirim pasukan mereka untuk menyerang ke segala arah. Mereka sudah mendekati tanah suci lainnya. 2 bulan setelah pertempuran di kota Kaisar Surga, di luar tanah suci Bulan Kuno, tentara suku asing pertama muncul. Ketika mereka menyerang tanah suci Bulan Kuno, mereka dikalahkan oleh praktisi kuat tanah suci Bulan Kuno. Menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, semua kekuatan kuat tanah suci Bulan Kuno untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan membentuk aliansi. Ras angin telah mengumpulkan semua kekuatan bersama dan membangun pangkalan besar. Semua kekuatan dan ahli telah berkumpul untuk melawan ras alien. Jumlah bentrokan antara tanah suci Guyue dan ras lainnya meningkat. Ini kekacauan. Lu Ming berdiri di puncak istana Ramuan Dayan dan melihat ke kejauhan sambil bergumam. Pada saat itu, seberkas cahaya menyambar di kejauhan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Lu Ming baru saja bereaksi ketika cahaya itu muncul di depannya. Ini adalah... Ketika Lu Ming melihat wujud sebenarnya dari sinar cahaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang manusia batu setinggi 1 meter dan sebilah pedang batu. Bukankah ini pedang Kaisar Surgawi? Itu juga, tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Meskipun ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil daripada saat pertama kali melihatnya, Lu Ming masih bisa mengenalinya sekilas. Itu adalah tubuh fisik Tirk Surgawi. Dalam pertempuran terakhir, tubuh jasmani Kaisar Surgawi menghunus pedang batu dan membunuh 2 Kaisar Agung secara berturut-turut dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke tempat perlindungan Bulan Kuno. Tidak ada lagi tubuh Kaisar Surgawi atau berita tentang Kaisar Agung. Pada saat ini, tubuh fisik dan pedang Celestial Tirk telah tiba. Dari kelihatannya, mereka datang untuk Lu Ming. Bas! Bas! Tubuh fisik dan pedang Celestial Tirk bergerak dan terbang langsung ke Glabella Lu Ming, tergantung di lautan kesadarannya. Ini, Lu Ming agak tercengang. Pada saat itu, cahaya putih melintas di depan Lu Ming dan sesosok melayang keluar. Itu adalah Celestial Tirk. Senior Celestial Tirk, saya Lu Ming dari generasi junior. Lu Ming terkejut dan cepat membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan, saya hanya setitik tanda. Sosok Celestial Tirk tersenyum. Kaisar Surgawi Senior, mengapa Anda di sini? Lu Ming mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Saat itu, bukankah tubuh jasmani Celestial Tirk dikendalikan oleh Sungai Bintang? Mengapa itu terbang ke kesadarannya dengan pedang Kaisar Surgawi? Heng Xinghe terlalu egois. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak pada orang lain, jadi dia tidak punya hak untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Kamu, di sisi lain, memiliki karakter yang baik,
tegas, dan sangat berbakat. Yang terpenting, kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lindungi. Terlebih lagi, kamu mampu mencabut pedang tempur yang aku tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengendalikan barang yang aku tinggalkan. Sosok Kaisar Surgawi mengangguk. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia tidak sebaik apa yang dikatakan Tirk Surgawi. Dia tidak egois. Kaisar Surgawi Senior, apakah keluarga Hang benar-benar keturunanmu? Tanya Lu Ming. The Celestial Tirk merenung sejenak, seolah mengenang masa lalu. Saya bukan manusia. Saya mencapai Dao sebagai golem batu. Ketika saya pertama kali mencapai Dao, saya melahirkan seorang keturunan manusia wanita. Keturunan itu adalah keluarga Hang. Ngomong-ngomong, keluarga Hang memang keturunanku. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan para junior ini tampaknya menjadi semakin tidak berguna. Jika kamu mempunyai dendam terhadap keluarga Hang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kaisar Surgawi Senior, sebenarnya itu adalah manusia roh yang mencapai Dao. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tidak heran tubuh fisik Tirk Surgawi adalah golem batu, dan pedangnya juga terbuat dari batu. Senior, kamu memiliki kultivasi yang kuat, bagaimana kabarmu? Lu Ming sangat penasaran. Dia ingin tahu apa yang dialami Tirk Surgawi saat itu. Dengan basis budidaya Kaisar Surgawi alam semesta abadi, bagaimana dia bisa jatuh? Kamu ingin bertanya padaku kenapa aku mati, kan? Omong-omong, aku tidak mati. Sosok Surgawi Tirk tersenyum. Dia tidak mati. Lu Ming sangat gembira, tapi dia langsung diliputi keraguan. The Celestial Tirk belum jatuh. Bagaimana dia bisa meninggalkan tubuh fisik dan jejaknya? Saya harus mulai dari suku Dewa Jahat, kata sosok Kaisar Surgawi. Segera, sosok Kaisar Surgawi mulai memberitahu Lu Ming secara detail. Di zaman kuno, ras asing menyerbu alam surga dan bertarung dengan makhluk kuat di alam surga. Pada saat itu, langit dan bumi telah ditembus, terhubung ke alam primordial. Ada banyak reruntuhan alam surga yang jatuh ke alam primordial, dan beberapa praktisi kuat dari alam surga memasuki alam primordial. Tentu saja, ada juga beberapa praktisi kuat dari ras lain yang telah memasuki alam primordial. Namun, hanya sejumlah kecil kekuatan asing yang memasuki alam primordial. Belakangan, para ahli alien ini bersembunyi di alam primordial. Bahkan ada ras aneh dan menakutkan yang memiliki tubuh manusia dan membentuk kekuatan mereka sendiri. Kekuatan seperti agama roh iblis dan agama roh jahat mengkhususkan diri dalam memburu elit manusia dan kelompok besar. Lu Ming akhirnya mengetahui asal-muasal pemujaan roh jahat. Itu diciptakan oleh ras alien. Pantas saja banyak penanam roh jahat yang takut dengan prasasti penekan penjaranya, sama seperti Dewa Bermata Tiga. Dahulu kala, ras alien menemukan titik lemah di luar angkasa dan ingin membuka jalan agar dewa jahat berlomba masuk. Namun, mereka ditemukan oleh Kaisar Langit Hang Yu. Untuk menghentikan ras alien ini, terjadi perang antara kedua belah pihak. Namun, di antara ras asing, ada seorang ahli yang menakutkan yang pandai menyerang jiwa. Dia juga seorang Kaisar Surgawi, dan dia bahkan mencabik-cabik jiwa Kaisar Surgawi alam semesta abadi. Meskipun Kaisar Surgawi alam semesta abadi berhasil membunuh lawannya pada akhirnya, jiwanya berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi alam semesta abadi menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel 8 kaisar ke dalam dunia kecil. Dia menggunakan kekuatan dunia kecil dan kekuatan fisiknya sendiri untuk menekan jalan itu. Lu Ming akhirnya mengerti asal-usul dunia teratai. Namun, meskipun jiwaku tercerai-berai saat itu dan hanya sedikit jiwaku yang tersisa, ketika aku akan mati, aku memiliki pencerahan besar dan menerobos ke tingkat lain. Sebaliknya, aku membentuk tubuh fisik baru dan hidup kembali. Jadi, aku bisa dianggap seseorang yang pernah mati sekali. Akhirnya, sosok Kaisar Surgawi berkata, dia membentuk kembali tubuhnya dan dihidupkan kembali. Lu Ming sangat terkejut. Orang bisa membayangkan pesona Kaisar Surgawi Hang Yu yang tak tertandingi saat itu. Dia memblokir banyak tuan asing sendirian dan membunuh Kaisar Surgawi. Dia juga menggunakan kekuatan dunia kecilnya untuk menekan jalur luar angkasa dan menghentikan penjajah. Jiwa terakhir yang tersisa dibangkitkan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ini ditulis menjadi sebuah buku, itu akan menjadi legenda.
Namun, Lu Ming ragu. Karena The Celestial Tirk belum mati, di manakah dia sekarang? Kenapa dia hanya meninggalkan jejaknya dan tidak muncul di pertarungan sebelumnya? Sosok Tirk surgawi sepertinya telah menyadari kebingungan Lu Ming dan menjelaskan, alam primordial belum mencapai waktu untuk perang yang sebenarnya. Perang di alam surga telah mencapai titik kritis. Ada 9 wilayah surga di alam surga, tetapi 8 wilayah surga lainnya tidak memiliki jalan masuk ke alam primordial. Hanya domain surga terakhir, domain surga Taikang, yang memiliki jalan menuju alam primordial. Sekarang, para penggarap kuat alam surga yang tersisa sedang menjaga wilayah surga Taikang. Suku Dewa Jahat selalu ingin menduduki wilayah surga Taikang dan kemudian menyerang alam primordial menggunakan lorong di sana. Saya sekarang bertarung di alam surga. Lu Ming agak tercengang. Dia telah mempelajari banyak rahasia hari ini. Tubuhku terbuat dari batu. Ini seperti boneka sekarang. Aku akan memberikannya padamu. Saya harap ini dapat membantu Anda. Sosok Kaisar Surgawi melanjutkan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira. Tubuh jasmani Tirk Surgawi memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya, bahkan bisa membunuh penguasa besar. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan segera menjadi ahli yang tak tertandingi. Dia bisa menghancurkan ras Golden Crow dan keluarga Wan. Jangan terlalu bersemangat dulu. Jika Anda ingin mengendalikan tubuh batu ini, Anda memerlukan energi. Saya telah menggunakan semua energi itu dalam pertempuran dengan pihak luar, dan sekarang, tandanya akan segera hilang. Oleh karena itu, untuk mengendalikan tubuh batu ini, saya harus membiarkan tubuh batu menyerap energi secara terus-menerus. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat pula energinya. Tubuh batu ini seperti boneka. Tanpa sedikit pun energi, ia tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat mengerahkan banyak tenaga. Kata-kata The Celestial Tirk seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepala Lu Ming. Sepertinya dia tidak bahagia untuk apapun. Namun, Lu Ming langsung bersemangat. Ini adalah tubuh Tirk surgawi. Jika ia menyerap energi yang cukup, ia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. 1. 11 sekarang mengajarimu cara mengendalikan tubuh batu ini dan cara menyerap energi. The Celestial Tirk berjalan melewatinya dan mengarahkan jarinya ke antara alis Lu Ming. Beberapa informasi segera muncul di benak Lu Ming. Baiklah, tandaku ini telah menyelesaikan misinya. Saatnya untuk menghilang. Anak kecil, aku menantikan hari di mana kamu tumbuh dewasa. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi tersenyum. Senior. Lu Ming merasa sedikit sedih. Haha, tidak perlu merasa sedih untukku. Aku tidak mati. Segala sesuatu yang terjadi di sini dapat dirasakan oleh tubuh utama saya di alam surga. Saya harap kita bisa bertemu di alam surga dan bertarung berdampingan. Tanda Kaisar Surgawi tersenyum dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap hijau, NOV Epsilon per liter BIN. Senior, saya yakin tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Ada ekspresi tekad di mata Lu Ming. Dia kemudian duduk bersila dan dengan hati-hati mempelajari metode mengendalikan tubuh batu dan metode menyerap energi yang diajarkan oleh The Celestial Tirk kepadanya. 2 jam kemudian, Lu Ming telah sepenuhnya memahaminya. Dia menemukan bahwa apakah itu tubuh jasmani Kaisar Langit atau pedang Kaisar Langit, semuanya seperti dasar danau yang kering. Tidak ada energi sama sekali dan dia tidak dapat mengendalikannya. Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 batu mentah bermutu tinggi. Dia mengaktifkannya sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Tirk Surgawi. Bas! Pedang Kaisar Surgawi terbang ke belakang tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan keduanya menyatu seolah-olah mereka adalah satu. Bang! 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 100.000 batu permata mentah meledak seketika, berubah menjadi energi bergulir yang diserap oleh tubuh jasmani Kaisar Langit dan pedang Kaisar Langit. Sesaat kemudian, energi dari 100.000 batu permata mentah terserap seluruhnya. Lu Ming dengan cepat merasakannya dan wajahnya langsung berubah pahit. Dia menyadari bahwa bahkan tidak 1% pun energi dalam 100.000 batu permata mentah telah terisi. Bahkan tidak 1/1000 energinya terisi penuh. Berapa banyak energi yang dia perlukan untuk mengisinya kembali? Lu Ming terdiam. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sejuta batu permata mentah bermutu tinggi. Dia membiarkan langit, bumi, dan tubuh fisiknya menyerapnya.
Yang membuat Lu Ming menangis sedih adalah energi dari sejuta batu permata mentah bermutu tinggi masih belum genap 1% dari energinya. Lebih baik aku menyerap energinya secara perlahan. Saya tidak bisa makan tahu pedas jika saya tidak sabar. Lu Ming menghela nafas. Dia menyimpan tubuh Tirk surgawi ke dalam diagram gunung dan sungai, memungkinkannya menyerap energi antara langit dan bumi dengan sendirinya. Saat ini, Lu Ming merasa dia sangat membutuhkan sumber daya. Qiu Yue perlu sering memurnikan ramuan Sein, sementara tubuh Kaisar Langit membutuhkan energi dalam jumlah besar. Untungnya, tubuh jasmani Tirk surgawi dapat menyerap segala jenis energi, tidak hanya dari batu permata mentah. Lu Ming menutup matanya dan berkultivasi dengan tenang. Lu Ming merasakan urgensi setelah mendengar kata-kata Tirk surgawi. Alam surga tampaknya benar-benar kalah dan hanya bisa mempertahankan wilayah surga terakhir, surga Taiking, untuk menghentikan ras alien. Jika ras alien masuk ke wilayah surgawi Taiking, mereka dapat menggunakan jalur kosong dan pasukan besar untuk bergegas ke alam primordial. Lorong di kota Kaisar Surgawi hanyalah sebuah jalan kecil. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Saat ini, semakin banyak ras alien datang menyerang Tanah Suci Bulan Kuno. Tekanan terhadap pasukan Tanah Suci Gu Yue semakin besar. Terakhir, untuk meningkatkan moral, banyak sekte bergabung, mengumpulkan sumber daya, dan menciptakan poin prestasi. Selama mereka membunuh ras alien, mereka akan bisa mendapatkan poin prestasi. Membunuh alien kerajaan bela diri akan memberinya 1 poin prestasi, alien Sein terang tingkat rendah akan memberinya 5 poin prestasi, dan alien Sein terang tingkat tinggi akan memberinya 10 poin prestasi. Dan seterusnya, sesuai tingkat kultivasi seseorang meningkat, poin prestasi akan berlipat ganda. Poin prestasi ini dapat digunakan untuk menukarkan berbagai harta karun, seperti ramuan Sein, senjata raja, Orirok, dan sebagainya. Dengan cara ini, niat membunuh di Tanah Suci Bulan Kuno meningkat. Semua kekuatan yang kuat, serta kekuatan tingkat kaisar dari dunia luar, semuanya pergi untuk memburu ras alien. Lu Ming memutuskan untuk mengajak semua orang keluar untuk berburu ras alien. Pertama, mereka dapat melatih diri mereka sendiri dalam pertarungan hidup dan mati, potensi mereka, dan meningkatkan kultivasi mereka. Kedua, bisa ditukar dengan sumber daya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Istana, kalian boleh pergi. Ambil jimat giok ini. Jika kamu bertemu Kaisar Bela Diri, kamu dapat menghancurkannya dan jimat giok akan membawamu kembali ke Istana Ramuan Dayan. Paman Kong memberi Lu Ming jimat giok. Lu Ming menerimanya dengan senang hati. Dengan cara ini, kekhawatirannya akan berkurang. Jika dia bertemu dengan ahli tingkat kaisar dari pihak lain, dia bisa melarikan diri. Setelah itu, Lu Ming membawa serta Huang Li dan 9 elit ras terpencil lainnya, serta Luo Xiang dan Lu Xiang. Karena tingkat kultivasi Ouyang Moli masih rendah, dia tidak diundang. Mereka terbang menuju sebelah barat cagar alam bulan kuno dan bertemu dengan Feng Ling, Long Chen, Luo Tianyi, dan yang lainnya di kaki gunung. Lu Ming, ini adalah basis yang dibangun bersama oleh banyak kekuatan Tanah Suci Bulan Kuno. Huang Ling tersenyum dan memimpin Lu Ming dan yang lainnya menuju gunung. Gunung itu sangat luas, dan ada banyak istana megah yang dibangun di atasnya. Gunung ini belum pernah ada di sini sebelumnya. Itu telah ditarik secara paksa dari tanah oleh Yang Maha Kuasa dari berbagai kekuatan beberapa waktu lalu. Tingginya 100.000 kaki dan lebarnya 10.000 mil. Setiap kekuatan memiliki istana besar yang dibangun di atasnya, dan setiap kekuatan telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk tinggal di sana. Dengan cara ini, kekuatan dari berbagai kekuatan dapat dengan cepat berkumpul dan secara efektif menangani serangan suku-suku asing. Mereka juga bisa melakukan serangan balik secara efektif. Bagaimanapun juga, Tanah Suci Bulan Kuno sangat luas, dengan setidaknya 20 kekuatan kuat tersebar di semua tempat. Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan kekuatan dari semua kekuatan besar di menit-menit terakhir. Ini akan memakan waktu. Kalau begitu, ras asing mungkin akan menerobos satu per satu. Dengan basis yang sama, banyak kekuatan dan ahli akan berkumpul, dan akan lebih efektif jika mengirimkan mereka. Huang Ling dan yang lainnya membawa Lu Ming dan yang lainnya berkeliling. Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa,
dan lainnya semuanya dibudidayakan di istana besar di sini. Di puncak gunung, ada sebuah istana yang besar dan megah. Itu adalah tempat di mana poin prestasi ditukar dengan sumber daya. Itu dibangun oleh banyak kekuatan. Saat ini, kekuatan terkuat di Tanah Suci Gu Yue adalah klan angin dari keluarga Gu. Saat ini dipimpin oleh klan angin, dengan bantuan pasukan lain. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi dan berburu ras alien. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Kemudian, semua orang terbang keluar dari Tanah Suci Bulan Kuno. Segera, mereka terbang keluar dari area terluar Tanah Suci Bulan Kuno dan menuju hutan belantara. Bas, bas. Di langit di atas mereka, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah ahli tingkat kaisar. Pakar tingkat kaisar dari ras lain secara alami akan ditangani oleh pakar tingkat kaisar Tanah Suci Bulan Kuno. Yang mereka buru adalah mereka yang berada di bawah level kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah terbang agak jauh, mereka mendengar ledakan dahsyat di depan. Membunuh, membunuh. Teriakan pertempuran yang intens terdengar seperti air pasang. Di depan mereka, sekelompok besar ras alien menunggangi makhluk asing dan menginjak kehampaan, bertarung dengan seniman bela diri manusia. Sungguh tragis sekali. Sekilas, orang bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, cahaya mengerikan meledak, dan tekanan mengerikan menyebar seperti gunung. Jauh di atas langit adalah medan perang para kaisar agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming dan kelompoknya tiba, ras alien langsung mengincar mereka. Alasan utamanya adalah Lu Ming dan kelompoknya terlalu muda dan mencolok. Pemimpin kavaleri itu adalah calon kaisar. Serahkan calon kaisar itu padaku. Kalian hati-hati. Lu Ming memberi perintah. Dia terbang ke depan dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang ini diperoleh dari Luo Pokong. Itu adalah senjata raja. Wus! Tombak panjang itu menembus udara dan langsung melintasi kehampaan. Tombak itu menembus cahaya penghancur yang ditembakkan dari mata ketiga lawan dan menembus kepala lawan. Seorang calon kaisar terbunuh dalam sekejap. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh calon kaisar biasa dalam hitungan detik. Sementara itu, Huang Ling, Long Chen, dan Siang-Siang Bella juga bertarung dengan yang lain. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak itu bergetar. Mata ketiga terbang keluar dan disimpan di cincin penyimpanan Lu Ming. Mata ketiga ras alien adalah bahan yang luar biasa untuk pandai besi, dan bukti pertukaran poin prestasi adalah mata ketiga ras alien. Begitu calon kaisar yang memimpin mereka meninggal, kelompok ras alien ini tidak sebanding dengan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Bunuh mereka. Di kejauhan, ada lebih banyak ras alien yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kuku besi mereka menghentak di udara dengan kekuatan yang mengejutkan, N/V/E/bin. Setidaknya ada beberapa ratus ras alien dan 7 atau 8 di antaranya berada di alam calon kaisar. Begitu banyak ahli menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Sebelum mereka bisa mencapai mereka, sinar cahaya penghancur sudah melesat ke arah mereka. Cahaya penghancur tidak hanya ditujukan pada Lu Ming, tetapi juga pada kekuatan terpencil, Siang-Siang Bella, dan yang lainnya. Penghalang spasial, kicauan-kicauan. Gelembung melangkah di udara dan menekan ke bawah dengan tangan mungilnya. Udara di sekitar mereka beriak seperti air, membentuk penghalang. Ketika cahaya penghancur mengenai penghalang spasial, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Bunuh. Lu Ming memimpin dan bergegas maju. Dia mengayunkan tombak panjang tingkat kaisar dan cahaya tombak menyelimuti 5 atau 6 pembudidaya calon kaisar. Senjata yang digunakan oleh ras dewa bermata tiga mirip dengan ras terpencil. Mereka semua adalah senjata berat, baik kapak perang atau palu godam. Ketika mereka berayun, mereka menyerang Lu Ming, menghalangi pancaran tombak Lu Ming. Namun, sesaat kemudian, gelembung transparan tiba-tiba muncul di tubuh mereka dan menyelimuti mereka. Kemudian, Lu Ming menusukkan tombak panjangnya dan membunuh calon kaisar satu per satu. Ketika Lu Ming dan Bubbles bergabung, calon kaisar biasa hanya akan mendekati kematian. Dalam sekejap mata, 4 calon kaisar telah dibunuh oleh 2 orang. Kamu sedang mencari kematian. Calon kaisar yang kekar terbebas dari gelembung itu.
Seberkas cahaya keluar dari mata ketiganya dan bergegas menuju Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar dan menyapu ke arah berkas cahaya. Ledakan. Tombak panjang itu bergetar dan Lu Ming merasa lengannya mati rasa. Membunuh. Calon kaisar menyerang Lu Ming dengan kapak perang di tangannya. Kamu cukup kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dewa bermata tiga ini jauh lebih kuat daripada calon kaisar lainnya dan setara dengan calon kaisar manusia yang memiliki tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Serahkan calon kaisar kepadaku dan gelembung. Kalian berurusan dengan yang lain. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Kemudian, dia menggunakan tombaknya dan bertarung dengan calon kaisar terkuat sementara gelembung menyerang calon kaisar lainnya. Lu Xiangxiang, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya menyerang orang-orang di bawah calon kaisar. Banyak orang memperoleh sesuatu dari perjalanan mereka ke dunia teratai. Tingkat kultivasi Long Chen dan Huang Ling telah mencapai puncak alam suci absolut. Huang Li juga telah mencapai puncak alam Sein absolut. Luo Tianyi bahkan telah menembus alam suci mutlak yang sempurna. Budidaya Luo Xiang sama dengan budidaya Lu Ming. Mereka berada di puncak alam Sein absolut. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghadapi dewa bermata tiga yang bukan calon kaisar, dan banyak dari mereka langsung terbunuh. Lu Xiangxiang dikelilingi oleh kabut hijau, dan dengan teriakan, sebuah pohon kuno raksasa terbentuk. Itu seperti pohon kuno yang menopang langit dan menekan dewa suci bermata tiga tingkat rendah. Ledakan, dewa bermata tiga dibunuh oleh pohon Greenwood kuno, bahkan tidak meninggalkan mayat. Tingkat kultivasi Xiangxiang Bella saat ini masih berada di puncak alam Supreme Sein, namun ia sudah bisa membunuh seorang Sein absolut. Kekuatan tempur Putra Langit memang mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ming telah bertukar beberapa gerakan dengan calon kaisar. Saya tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya hanya dengan senjata raja. Aku akan menggunakan gulungan 10.000 prajurit untuk melelehkan senjata raja ke dalam meridianku. Lu Ming berubah pikiran. Dia menyingkirkan senjata kedaulatannya dan beralih ke jari bencana kekacauan. Suara mendesing. Dia mengarahkan jarinya ke kapak perang lawannya, menyebabkan tubuh lawannya bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan kapak perang di tangannya terlempar. Setelah itu, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Kekuatan jari ini sangat padat, membentuk kekuatan jari kecil yang melesat ke arah pihak lain. Pihak lain tampaknya merasakan bahaya. Lapisan cahaya hitam menutupi tubuhnya dan dia melemparkan tinjunya ke arah Lu Ming. Namun, kekuatan jari menembus tinjunya dan menembus kepala pria itu. Setelah membunuh pihak lain, Lu Ming bergegas dan mengambil mata ketiga pihak lain. Dia kemudian membantu Bubbles membunuh calon kaisar lainnya. Akibatnya, mereka yang berada di bawah alam calon kaisar tidak sebanding dengan mereka dan terbunuh dalam jumlah besar. Tidak butuh waktu lama bagi ras dewa bermata tiga untuk sepenuhnya dimusnahkan. Setelah itu, mereka menyerang ke arah lain. Medan perang ini sangat luas, dan langit dipenuhi dengan sosok pembudidaya dan dewa bermata tiga, Envelop 1N. Lu Ming dan yang lainnya berkumpul bersama dan menyerbu ke medan perang seperti pisau tajam, memburu ras dewa bermata tiga. Dengan kekuatan tempur Lu Ming dan gelembung, mereka hampir tak terkalahkan melawan siapapun di bawah alam marsial supreme ketika mereka bergabung. Mereka bertarung dan membunuh anggota ras dewa bermata tiga satu demi satu. Setelah bertarung selama beberapa jam, dentuman genderang perang yang intens dapat terdengar dari langit yang jauh, dan ras dewa bermata tiga mundur. Adapun para ahli tanah suci Guyue, mereka juga mundur kembali ke kota. Lu Ming dan yang lainnya tidak pergi ke pangkalan untuk segera menukar poin prestasi mereka. Mereka tidak memiliki cukup perolehan. Mereka ingin menunggu sampai mereka mengumpulkan lebih banyak sebelum menukar semuanya. Seperti yang diharapkan, pada hari kedua, pasukan ras dewa bermata tiga menyerang lagi, dan para ahli tanah suci bulan kuno juga menyerbu keluar. Di gunung mengamuk yang luas dan kosong, pertempuran terus berlanjut. Ini adalah perang antara dua ras yang berbeda. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Di tanah, ada gunung mayat dan lautan darah. Ada manusia, monster, dan bahkan dewa bermata tiga. Setelah beberapa saat, ras dewa bermata tiga tampaknya merasa bahwa mereka tidak bisa menang dan mundur. Namun, mereka akan datang lagi keesokan harinya. Setelah bertarung selama lebih dari 10 hari,
Lu Ming dan yang lainnya memperoleh banyak hal. Ketika Dewa Bermata Tiga mundur lagi, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke pangkalan dan pergi ke titik tertinggi untuk menukar beberapa harta karun. Lu Ming terutama ingin menukar dengan obat suci dan batu permata mentah. Kalian semua, keluarkan mata ketiga dari ras Dewa Bermata Tiga. Sekelompok orang tua berdiri di konter besar. Orang-orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama. Sumber daya itu disediakan oleh kekuatan utama. Setiap kekuatan secara alami akan mengirim seorang ahli untuk mengawasi. Lu Ming dan yang lainnya mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Kemudian, tumpukan besar mata ketiga ras Dewa Bermata Tiga muncul. Itu ditumpuk seperti gunung, seperti bukit kecil, yang mengejutkan banyak orang. Mata ketiga ras Dewa Bermata Tiga bagaikan permata, berkilau dan mempesona. Itu sangat indah dan mengandung kekuatan misterius. Itu bisa digunakan untuk menempa senjata, dan itu adalah bahan yang cukup bagus. Jumlahnya sangat banyak. Banyak di antara mereka berada di alam Sein Absolut dan bahkan di alam calon kaisar. Menakutkan. Lu Ming, putra kekacauan. Kekuatan tempur orang-orang ini terlalu menakutkan. Memang, aku pernah melihat mereka berkelahi. Calon kaisar hampir terbunuh dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kaisar bela diri. Dan EBSP, banyak orang di sekitar menoleh untuk melihat mata Dewa Bermata Tiga dengan tatapan tajam. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut putih, melakukan penghitungan cepat. Bola mata ras Dewa Bermata Tiga ini bisa ditukar dengan total 1 juta poin prestasi. Betapa mengejutkannya hal ini. Harta apa yang ingin kamu tukarkan? Pria tua berambut putih itu bertanya. Tunggu sebentar. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, beberapa sosok keluar dari aula. Yang memimpin adalah seorang pria muda dengan sikap anggun. Feng Wuchen. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Matanya tertuju pada tumpukan bola mata dewa yang bermata tiga, dan sedikit keserakahan muncul di wajahnya. Kalian ingin menukar harta karun, kata Feng Wuchen. Tidak buruk, Lu Ming menjawab. Saya khawatir itu tidak mungkin. Anda datang terlambat. Selama periode ini, sejumlah besar harta telah dipertukarkan, dan jumlah harta di Departemen Keuangan telah menurun tajam. Saya tidak bisa menukarkannya untuk Anda untuk saat ini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kamu tidak punya cukup harta. Mata Lu Ming berbinar. Sungguh sebuah lelucon. Kami tidak memiliki cukup harta saat kami tiba. Bagaimana yang lain bisa merasa cukup? Huang Ling mencibir. Yang lain punya lebih sedikit, tapi Anda punya lebih banyak, jadi tentu saja itu tidak cukup. Jika Anda bersedia memberikan diskon juga tidak masalah. Feng Wuchen mencibir. Kalau dibilang tidak cukup, ya tidak cukup. Anda tidak bertanggung jawab atas tempat ini, dan senior lainnya tidak pernah mengatakan itu tidak cukup. Lu Xiangxiang berseru, memandang Feng Wuchen dengan tidak senang. Meskipun aku telah menukar banyak harta selama periode waktu ini, seharusnya aku masih punya cukup harta tersisa. Kata seorang ahli dari Istana Phoenix. Itu tidak benar. Jika sisa barang ditukar oleh mereka, akan mengecewakan dan menurunkan semangat jika yang lain tidak datang. Seorang tetua dari perlombaan angin berbicara. Wajah pria dari Istana Phoenix menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, Tanah Suci Guyue dipimpin oleh klan angin, dan kekuatan klan angin tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Selama waktu ini, berbagai kekuatan akan terus mengisi kembali harta mereka. Kalian bisa kembali setelah selesai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya kembali? Tanya Huang Ling. Mungkin beberapa bulan, kata Feng Wuchen. Kalau begitu, kita akan datang lain kali, kata Lu Ming. Dia tidak mau repot-repot membuang-buang napasnya pada pihak lain. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan bola mata Dewa Bermata Tiga. Bola mata klan Dewa Bermata Tiga, mengapa kalian tidak meninggalkannya di sini dulu? Kami akan mencatatnya di akun kami, dan kami tidak akan menguranginya. Kata Feng Wuchen, tidak perlu, aku tidak percaya pada orang tercela sepertimu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yang lain mencibir dan berbalik untuk pergi. Menjijikkan. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap.
Dia memutar matanya seolah-olah sedang memikirkan sebuah rencana. Menurutku, Feng itu memang sengaja menargetkan kita dan tidak membiarkan kita menukarnya. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Li Yang Malang berkata dengan tidak senang. Ada banyak kekuatan yang hadir. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Paling-paling, kita akan menukarnya nanti. Kata Lu Ming. Semua sumber daya dan harta karun itu dikumpulkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Mereka tidak hanya milik ras angin. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Dia akan pergi ke sana setelah beberapa saat. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka terus bertempur melawan ras dewa bermata tiga untuk menempa diri mereka sendiri. Sejak siang-siang Bella mulai berkultivasi, dia jarang bertarung dengan musuh. Ini adalah pelatihan yang sangat bagus untuknya. Selama periode waktu ini, pengalaman bertarung siang-siang Bella telah meningkat pesat. Bahkan kultivasinya menunjukkan tanda-tanda mengendur dan mendekati kesempurnaan orang suci yang agung. Ini membuat yang lain menghela nafas. Kecepatan kultivasi anak surga benar-benar mengejutkan. Pada hari ini, mereka berangkat lagi dan menginjakkan kaki di medan perang. Lu Ming, aku ingin berpisah dari kalian semua dan berlatih sendiri. Katanya. Huang Ling berkata, aku punya niat yang sama. Long Chen juga berkata. Kemudian, Luo Tianyi dan kekuatan Desolate mengungkapkan niat yang sama. Meskipun lebih aman bagi semua orang untuk berkumpul bersama, itu tidak terlalu efektif dalam pelatihan, dan tidak ada rasa krisis hidup dan mati. Hanya dengan menghadapi krisis saja dia bisa merangsang potensinya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu ingin mengolah cahaya hukum, kamu harus menempa dirimu di tengah hidup dan mati. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengolahnya. Kata Luo Tianyi. Mata orang lain juga memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Mereka semua adalah anak-anak surga yang bangga. Mereka semua memiliki ambisi dan ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan mengolah cahaya hukum, seseorang dapat menekan tubuh raja lainnya. Mereka semua memiliki ambisi ini. Baiklah, tetapi lebih baik jika ada dua atau lebih dari mereka. Setidaknya mereka bisa saling menjaga. Kata Lu Ming. Semua orang menganggukkan kepala. Setelah itu, Luo Tianyi dan Huang Li memimpin elit lain dari ras terpencil dan menyerbu ke kejauhan. Long Chen, Huang Ling, dan Luo Xiang membentuk kelompok dan berlari ke kejauhan. Gelembung, Anda akan mendukung dari tengah. Jika ada pihak yang menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka tangani, selamatkan mereka tepat waktu. Lu Ming berkata kepada Pao Pao. Baiklah, saudara Lu Ming, kicau-kicau. Gelembung mengangguk, dan sosok mungilnya menghilang tanpa jejak. Lu Ming, di sisi lain, memimpin Lu Xiang ke suatu arah, NOV Epsilon per liter BIN. Bang, tidak lama kemudian, seorang calon kaisar dewa bermata tiga dipukul sampai mati oleh Lu Ming. Dia menyimpan mata ketiga dewa dan gelang hitam. Gelang ini digunakan oleh ras dewa bermata tiga untuk menyimpan barang, dan fungsinya mirip dengan cincin penyimpanan. Siang-siang, aku akan menyerahkan keduanya padamu. Sosok Lu Ming melintas dan dia meninggalkan dua orang suci absolut tingkat rendah kepada siang-siang Bella. Dia akan menangani sisanya. Medan perang adalah tempat terbaik untuk menempa dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa ketika kultivasi Ouyang Mall lebih tinggi, dia juga akan membawanya keluar untuk menempa dirinya sendiri. Siang-siang Bella melawan dua orang suci absolut ras dewa bermata tiga di alam orang suci absolut tingkat rendah sendirian, dan pertempuran itu sangat intens. Tidak lama kemudian, siang-siang Bella berhasil membunuh dua anggota ras dewa bermata tiga. Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan puas. Kemudian, dia memberi siang-siang Bella seorang dewa bermata tiga yang merupakan orang suci absolut tahap akhir. Dewa bermata tiga langsung memberi siang-siang tekanan yang mematikan. Puff! Bahu siang-siang Bella terkena cahaya penghancur milik pihak lain, dan sebuah lubang muncul. Namun, Lu Ming tidak punya niat untuk membantu. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati dalam hidupnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati, dia hanya akan menjadi bunga di rumah kaca. Itu tidak berguna tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Tuan, siang-siang Bella memanggil dengan lembut, wajah kecilnya pucat. Selesaikan sendiri. Sebagai anak kehidupan, apakah kamu harus selalu bergantung pada orang lain? Lu Ming berkata dengan ekspresi dingin.
Dia membunuh seorang Sein absolut di lingkaran besar dengan satu pukulan. Siang-siang Beyla menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya hijau saat dia mengedarkan hukum hidupnya. Luka-lukanya dari sebelumnya langsung sembuh. Tubuh kehidupan dan hukum kehidupan mengandung vitalitas yang tiada habisnya. Itu berkali-kali lebih kuat dari hukum api abadi Huang Ling dan memiliki vitalitas yang kuat. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti cambuk panjang, menyapu ke arah pihak lain. Namun tidak diragukan lagi, siang-siang Beyla berada dalam posisi yang dirugikan. Dia berbakat, tapi dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, selama pertempuran, siang-siang Beyla sepertinya telah menemukan perasaan itu dan perlahan mampu melindungi dirinya sendiri. Lu Ming mengangguk. Dia kemudian berburu sendirian di daerah sekitarnya. Siang-siang Beyla telah bertarung dengan pihak lain selama beberapa ratus gerakan dan terluka berkali-kali. Berdasarkan hukum kehidupan, dia pulih dengan sangat cepat. Monster apa? Semakin banyak dewa bermata tiga bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Pihak lain benar-benar tidak bisa dibunuh, dan lukanya sendiri semakin parah. Setelah beberapa ratus gerakan, siang-siang Beyla akhirnya membuat lawannya kelelahan hingga mati dan kemudian membunuhnya. Siang-siang Beyla juga terluka parah. Namun, berdasarkan hukum kehidupan, dia pulih dengan cepat. Tuan, saya berhasil. Siang-siang Beyla datang ke sisi Lu Ming. Matanya jauh lebih tegas dan tajam dari sebelumnya. Lumayan, lanjutkan. Ayo pergi, kata Lu Ming. Kemudian, dia memberi siang-siang Beyla dewa bermata tiga lainnya yang merupakan orang suci absolut pada tahap akhir. Bakat siang-siang Beyla memang tak tertandingi. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tampilan kekuatan tempurnya, penggunaan hukum kekuatan, kesadaran bertarungnya, dan mentalitas bertarungnya semuanya telah mengalami perubahan besar. Kali ini, dalam 100 gerakan, siang-siang Beyla menghabisi lawannya. Meski ia juga terluka parah, dengan konstitusinya, ia tidak takut terluka. Lu Ming mengangguk dan membawa siang-siang Beyla untuk terus berburu ras dewa bermata tiga. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan Desolateli, mereka semua melalui pertempuran yang sulit. Lawan mereka secara alami adalah calon kaisar. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li semuanya berada di puncak alam Sein absolut. Mereka mempunyai kekuatan untuk melawan calon kaisar, tapi itu akan sulit. Tingkat kultivasi Luo Tianyi lebih tinggi, jadi dia masih dalam posisi yang lebih baik, tetapi dia juga berada dalam pertempuran yang sulit. Setiap orang terlibat dalam pertarungan hidup atau mati untuk menembus batas kemampuan mereka dan mencapai lompatan besar. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya destruktif melesat ke arah Lu Ming. Cahaya destruktif menembus kehampaan tanpa suara, tapi rambut Lu Ming berdiri tegak saat dia merasakan ancaman yang fatal. Tanpa ragu, Lu Ming menunjuk ke arah itu. Kekuatan jari kesengsaraan yang kacau berkumpul di jarinya dan bertabrakan dengan cahaya destruktif. Ledakan. Lu Ming merasakan gelombang kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan jari-jarinya mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dan EBCP, dewa bermata tiga setinggi 5 meter yang menunggangi binatang aneh mendekat, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dewa bermata tiga ini bukanlah seorang kaisar yang hebat, tapi dia jelas sangat kuat. Nak, aku sudah memperhatikanmu selama beberapa hari. Anda telah membunuh banyak orang kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh. Dewa kekar bermata tiga itu meraung dan mengayunkan kapak perangnya. Binatang mutan itu meraung dan menyerang Lu Ming. Mengaum. Binatang aneh itu meraung dan mengeluarkan sinar hitam legam dari mulutnya. Itu dibebankan pada Lu Ming. Pada saat yang sama, kapak perang dewa bermata tiga merobek udara dan menebas Lu Ming. Kapak besar itu sepertinya mampu membelah langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Senjata suci melayang di sekitar Lu Ming. Hanya ada 37 orang. Kembali ke dunia bunga teratai, selama pertempuran dengan calon kaisar, sebagian besar senjata Sein yang dia segel di meridiannya telah dihancurkan. Hanya tersisa sekitar selusin senjata Sein absolut. Selama periode waktu ini,
Lu Ming telah mengkultivasi kembali seni 10.000 tentara. Kali ini, dia tidak menyegel senjata Sein yang cemerlang atau senjata Sein yang hebat, namun semuanya menjadi senjata Sein. Totalnya ada 36 buah, dan yang terakhir adalah senjata raja. Itu adalah senjata raja yang dia dapatkan dari Luo Pokong. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dari sebelumnya, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Lu Ming memegang tombak panjangnya dan 36 senjata Sein absolut lainnya melayang di sekelilingnya. Ki senjata tempur terintegrasi dan memblokir serangan binatang itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombaknya dan bentrok dengan kapak perang. Dentang, dan EBCP, gelombang kejut yang mengerikan meledak, dan pihak lain meraung saat dia dan bis yang dia tunggangi terpaksa mundur selusin langkah. Adapun Lu Ming, tubuhnya juga mundur. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Itu setara dengan tubuh raja dari calon kaisar. Lu Ming memiliki pemikiran di benaknya dan matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Kekuatan tempurnya setara dengan tubuh calon kaisar. Ini adalah calon kaisar terkuat yang pernah ditemui Lu Ming. Sebelumnya, calon kaisar yang ditemuinya tidak bisa menekannya. Namun, yang satu ini berbeda. Ia memiliki kemampuan untuk mengancam nyawa Lu Ming. Ini juga merupakan pelatihan yang diinginkan Lu Ming. Jika tidak, Lu Ming tidak akan bisa berlatih dalam pertempuran besar.